Halo saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur. Di antaranya, lahan tebu siap panen di Mojokerto terbakar. Kawanan begal rampas motor wanita penyandang disabilitas petugas kebersihan di sekitar Balai Kota Surabaya. Jelang HUT Kemerdekaan RI, warga dan wisatawan kibarkan bendera merah putih di Kawah Wurung Bondowoso. Saudara, lahan tanaman tebu siap panen di Mojokerto ludes terbakar. Peristiwa kebakaran ini sempat membuat panik warga karena nyaris membakar kantor desa yang berdekatan dengan lahan tebu yang terbakar. Lahan tanaman tebu di Desa Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, Mojokerto terbakar Rabu siang. Kobaran api dengan cepat membakar dedaunan kering di areal tanaman tebu. Kebakaran sempat membuat panik karena nyaris merembet ke kantor desa yang letaknya berdekatan. Petugas kepolisian, tentara, dan dibantu warga berjibaku melokalisir api dengan peralatan seadanya. 3 mobil damkar diterjunkan, namun api tidak mudah dipadamkan karena kondisi cuaca panas disertai angin kencang. Api pertama kali muncul di sisi selatan lahan tebu milik warga yang berdekatan dengan permukiman. Penyebab kebakaran diduga dari puntung rokok yang dibuang sembarangan di sekitar lahan tebu. Menerjunkan 2 unit untuk pertama awal. Akhirnya kami untuk mengcover balai desa, karena balai desa ini berhimpitan langsung dengan ladang tebu. Jadi kami berupaya semati-matian dibantu dari Koramil, dari kepolisian, dari warga. Kurang lebih 3 hektar. 3 hektar? Iya, kurang lebih. Keterangan warga tadi api dari sisi selatan. Kesulitan kami karena lahan tebu yang sangat luas, angin berembus sangat kencang. Jadi upaya kami adalah untuk menyelamatkan balai desa biar tidak terbakar. Untuk menghindari kerugian dampak kebakaran, pemilik lahan langsung memanen tanaman tebu lebih awal. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, sebuah tempat usaha binatu atau laundry di Tulungagung ludes terbakar usai karyawan mengganti tabung gas LPG. Kerugian yang diakibatkan kebakaran ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Rumah tempat usaha binatu yang terbakar ini berada di Kecamatan Tamanan, Kabupaten Tulungagung. Kobaran api membakar seluruh ruangan bangunan berlantai 2 tersebut. 2 mobil pemadam dan 2 unit truk suplai air dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung diterjunkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pemadaman api. Kebakaran terjadi saat seorang karyawan mengganti tabung gas LPG untuk mesin pengering. Diduga bocornya tabung LPG terkena percikan api dari instalasi listrik hingga menyebabkan kebakaran. Api yang berkobar menyambar tumpukan baju hingga terus membesar. Rumah hunian plus ada laundrynya, yang di dalamnya ada 6 unit mesin cuci dan 4 unit pengering. Kita beberapa tabung gas, kita pakaian dan kita jarum bayi yang terbakar di dalamnya. Penyebabnya tadi apa? Penyebabnya dari karyawan itu dari waktu kerja tabung gasnya habis, kemudian diisi ulang yang di mesin pengeringan. Kita waktu diisi ulang kan biasanya kalau baru dipasang ini mesti ada percikan sedikit ya, ada percikan. Jadi ada bocoran sedikit, kemudian ada percikan sehingga akan jadi api. Akibat peristiwa ini seluruh mesin cuci dan baju ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, sementara kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Danu Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, pencuri motor di Probolinggo babak belur dihajar massa. Pelaku tertangkap warga saat berupaya mencuri motor milik seorang teknisi jaringan internet yang sedang bekerja di pinggir jalan. Saat itu kunci motor korban memang masih menempel di motornya.
Pencuri motor babak belur dihajar massa di Jalan Merapi, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, Rabu siang. Pelaku adalah Agus Haryanto, warga Wonorejo, Pasuruan. Agus bersama rekannya Iksan saat itu berupaya mencuri motor milik korban catur yoga. Korban posisi sedang bekerja memasang jaringan kabel internet bersama rekan kerjanya. Mengetahui motornya hendak dicuri, korban berteriak dan berupaya mengejar pelaku. Sejumlah warga akhirnya ikut berupaya menyergap Agus dan menghajarnya beramai-ramai. Sedangkan pelaku lainnya Ihsan berhasil lolos dari kepungan massa. Beruntung polisi segera tiba di lokasi dan meringkus Agus dan membawanya ke Mapolsek Kademangan. Menurut pemilik motor yoga catur, saat itu motornya memang diparkir tak jauh dari lokasinya bekerja. Namun dalam kondisi kontak motor masih menempel. Pas saya nyambung kan tadi di bawah, nah, sepeda tak taruh di dekat saya di samping saya. Tiba-tiba langsung dinaiki, langsung digas sama orangnya. Terus tak kejar, tak tendang, jatuh. Ya wis, saya pukulin sama teman saya berdua cuma. Itu pelaku berapa orang? 2 orang, yang satunya kabur. Waktu saya mukulin itu mau ditabrak kan. Terus? Mau ditabrak tapi lolos. Kondisi kepala itu kuncinya menempel atau? Nempel, soalnya deket. Saya habis ngambil barang. Nah, mau balik lagi langsung dinaikin sama orang. Pelaku ini kan orang Pasuruan, dia mau jemput istrinya di terminal. Kemudian dia mampir ke rumahnya nama Ian. Ya, mungkin dia mau pinjam uang karena uangnya tidak 100 itu kan nggak cukup kan untuk ke Wonorejo berdua. Setelah itu sama Ian diajak untuk mencuri. Kebetulan dia jalan ke Jalan Merapi, ada pegawai wifi sudah mengusulkan wifi kabelnya itu. Kalau dia nyambung, dia kan nggak konservasi ya, diambillah wifi-nya. Kalau dia tahu sudah diambil, dia tidak maling-maling, ditangkap oleh masyarakat. Kini motor Matic milik korban dijadikan barang bukti kejahatan oleh polisi. Polisi juga masih memburu pelaku Ihsan yang lolos dari kepungan massa. Dandi Arigafur melaporkan dari Probolinggo. Kawanan begal rampas motor wanita penyandang disabilitas petugas kebersihan di sekitar Balai Kota Surabaya. Informasi selengkapnya usai pariwara berikut ini.